Pernahkah kamu mengalami sebuah kejadian aneh? Seekor hewan tiba-tiba masuk ke rumahmu tanpa sebab yang jelas. Lalu beberapa hari setelahnya, rezeki datang dari arah yang sama sekali tidak pernah kamu bayangkan. Banyak orang menganggapnya kebetulan. Namun bagi pemilik weton Kliwon, kejadian seperti ini bukan peristiwa biasa. Primbon Jawa menyebutkan, saat alam mulai membuka jalan rezeki, ia tidak selalu mengirimkan tanda lewat mimpi atau firasat, melainkan lewat kehadiran makhluk hidup yang membawa pesan tersembunyi. Dan jika kamu berweton Kliwon, mengabaikan tanda ini bisa membuat rezeki besar hanya lewat begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini, ruang berbagi yang membahas rahasia weton, pertanda alam, serta pesan-pesan leluhur Jawa yang syarat makna dan sering terlewatkan oleh banyak orang. Di sini, kita belajar membaca tanda kehidupan agar tidak salah melangkah dalam menjemput rezeki dan keberkahan. Sebelum melanjutkan pembahasan, jika kamu merasa konten seperti ini bermanfaat, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi. Dukunganmu sederhana, namun sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan konten penuh makna untukmu. Weton Kliwon sejak dulu dikenal sebagai weton yang memiliki kedalaman batin dan kepekaan rasa yang lebih kuat dibanding weton lainnya. Dalam pandangan leluhur Jawa, pemilik weton Kliwon bukanlah orang sembarangan. Mereka dipercaya membawa energi halus yang membuatnya mudah terhubung dengan alam. Tanda-tanda kehidupan serta isyarat yang sering luput dari perhatian orang kebanyakan. Orang berweton Kliwon biasanya memiliki perasaan yang lembut, intuisi yang tajam, dan hati yang mudah tersentuh oleh perubahan suasana. Mereka sering merasakan sesuatu lebih dulu sebelum kejadian itu benar-benar terjadi. Tidak jarang, firasat mereka terbukti benar, meskipun sulit dijelaskan secara logika. Dalam primbon Jawa, Kliwon adalah hari yang syarat dengan lapisan energi batin. Energi ini membuat pemiliknya sering diuji, bukan dengan kekuatan fisik, melainkan dengan kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan membaca tanda. Karena itulah, kehidupan weton Kliwon sering penuh liku. Rezekinya tidak selalu datang cepat, namun ketika datang, seringkali datang dengan cara yang tidak terduga dan membawa dampak besar. Hubungan weton Kliwon dengan alam juga sangat kuat. Alam seolah menjadi perantara pesan, pengingat, bahkan pelindung bagi mereka. Tanda-tanda kecil seperti perubahan cuaca, mimpi tertentu, hingga kehadiran hewan di sekitar rumah seringkali bukan sekedar kebetulan. Semua itu diyakini sebagai bahasa alam yang sedang berbicara. Namun sayangnya, banyak pemilik weton Kliwon yang tidak menyadari keistimewaan ini. Mereka terlalu sibuk dengan urusan dunia, terlalu mengandalkan logika, hingga lupa bahwa leluhur telah mewariskan cara membaca kehidupan melalui rasa. Akibatnya, banyak tanda penting yang terlewat begitu saja. Padahal bagi weton Kliwon, kepekaan adalah kunci rezeki. Semakin ia peka, semakin terbuka jalan hidupnya. Semakin ia menghormati tanda, semakin mudah ia menemukan jalan keluar dari kesulitan. Dan salah satu tanda paling kuat yang sering muncul dalam kehidupan weton Kliwon adalah ketika alam mengirim pesan melalui kehadiran hewan ke dalam rumah. Disinilah kisah sebenarnya mulai berlanjut. Dalam ajaran leluhur Jawa, alam semesta dipandang sebagai satu kesatuan yang hidup. Tidak ada peristiwa yang benar-benar terjadi tanpa sebab, terlebih jika menyangkut perubahan nasib dan rejeki seseorang. Ketika rejeki akan bergerak mendekat, alam selalu memberikan tanda terlebih dahulu. Namun, tanda itu jarang datang dalam bentuk yang terang dan mudah dimengerti. Ia hadir secara halus, sederhana, dan seringkali dianggap biasa.
Salah satu media yang paling sering digunakan alam untuk menyampaikan pesan adalah hewan. Bukan tanpa alasan. Hewan diyakini memiliki kepekaan energi yang jauh lebih tajam dibanding manusia. Mereka mampu merasakan perubahan getaran, arah energi, dan pergeseran nasib, bahkan sebelum manusia menyadarinya. Karena itulah, dalam Primbon Jawa, kehadiran hewan di tempat tertentu tidak pernah dipandang sebagai kejadian kosong. Bagi Weton Kliwon, hubungan dengan hewan memiliki makna yang lebih dalam. Energi batin weton ini cenderung selaras dengan alam, sehingga ketika terjadi pergerakan rejeki, hewan tertentu dapat terdorong mendekat sebagai perantara pesan. Hewan itu seolah dititipkan untuk menyampaikan kabar bahwa ada sesuatu yang sedang berubah dalam garis hidup pemilik rumah. Yang menarik, kehadiran hewan pembawa isyarat rejeki biasanya terjadi di luar kebiasaan. Hewan tersebut bisa muncul di waktu yang tidak lazim, masuk ke rumah tanpa dikejar, atau bertahan cukup lama tanpa menunjukkan tanda agresif. Dalam Primbon, ini ditafsirkan sebagai tanda bahwa energi yang datang bukanlah energi pengganggu, melainkan energi yang membawa berkah. Leluhur Jawa juga mengajarkan bahwa rejeki tidak selalu datang dalam bentuk uang secara langsung. Rejeki bisa berupa jalan keluar dari masalah lama, pertemuan dengan orang yang tepat, atau kesempatan yang sebelumnya tertutup. Kehadiran hewan hanyalah penanda awal bahwa pintu itu mulai terbuka. Namun, manusia modern sering kehilangan kepekaan ini. Banyak yang langsung mengusir, panik, atau bereaksi dengan emosi. Padahal, bukan tindakan fisik yang menjadi inti dari pesan tersebut, melainkan respon batin. Cara seseorang menyikapi tanda dari alam mencerminkan kesiapan hatinya dalam menerima rejeki. Bagi Weton Kliwon, ujian ini menjadi sangat penting. Karena rejeki mereka seringkali tidak datang melalui jalur biasa. Ia datang lewat proses batin, kesabaran, dan kemampuan membaca tanda. Ketika hewan masuk ke rumah, sejatinya yang sedang diuji bukanlah keberanian, melainkan ketenangan dan rasa syukur. Leluhur percaya, saat seseorang mampu bersikap tenang dan tidak menolak tanda, maka energi rejeki akan mengalir lebih lancar. Sebaliknya, ketika tanda itu ditolak dengan emosi dan ketakutan, energi yang seharusnya mendekat bisa berbalik menjauh. Disinilah letak rahasia besar Weton Kliwon, bahwa rejeki bukan hanya soal kerja keras, tetapi juga soal keselarasan dengan pesan alam. Dan pada bab berikutnya, kita akan membahas lebih jauh, hewan apa saja yang dipercaya membawa isyarat rejeki besar ketika masuk ke rumah Weton Kliwon. Dalam Primbon Jawa, tidak semua hewan yang masuk ke rumah membawa makna yang sama. Ada hewan yang sekadar lewat, ada pula yang datang sebagai ujian. Namun, ada juga hewan tertentu yang dipercaya membawa isyarat kuat akan datangnya rezeki besar, khususnya bagi pemilik Weton Kliwon. Leluhur Jawa menekankan satu hal penting, bukan jenis hewannya saja yang bermakna, tetapi cara dan waktu kehadirannya. Ketika seekor hewan masuk rumah dengan tenang, tidak merusak, tidak membuat kekacauan, dan seolah hanya singgah, maka itu dipercaya sebagai tanda baik. Terlebih jika kehadirannya terjadi di saat pemilik rumah sedang berada dalam fase hidup yang berat, penuh kebimbangan, atau hampir menyerah. Beberapa hewan dalam Primbon sering dikaitkan dengan rezeki, seperti hewan yang melambangkan keberuntungan, ketekunan, dan perlindungan. Namun pada Weton Kliwon, maknanya menjadi lebih dalam. Kehadiran hewan tersebut diyakini sebagai sinyal bahwa energi rezeki sedang mencari jalan masuk ke dalam kehidupan pemilik rumah. Yang menarik, rezeki ini jarang datang dalam bentuk langsung, tidak selalu berupa uang jatuh dari langit. Seringkali ia datang sebagai peristiwa kecil yang awalnya terlihat sepele, sebuah tawaran, pertemuan tak sengaja, kabar baik yang tertunda lama,
atau masalah yang tiba-tiba menemukan solusi. Namun justru dari hal kecil itulah perubahan besar dimulai. Banyak kisah turun-temurun menceritakan, setelah kejadian hewan masuk rumah, pemilik weton kliwon mengalami perubahan hidup. Ada yang usahanya mendadak lancar setelah lama mandek, ada yang mendapatkan pekerjaan atau peluang baru tanpa melamar. Bahkan ada pula yang terbebas dari masalah finansial yang bertahun-tahun membebani. Leluhur Jawa percaya, hewan tersebut bukanlah pembawa rezeki secara langsung, melainkan penanda bahwa waktunya telah tiba. Seperti alarm halus dari alam yang mengatakan, bersiaplah, sesuatu yang baik sedang mendekat. Karena itu, yang terpenting bukanlah rasa takut atau penasaran berlebihan, melainkan kesadaran dan rasa syukur. Sayangnya, banyak orang gagal menangkap makna ini. Mereka sibuk mencari arti logis, sibuk bertanya ke sana kemari, namun lupa menata batin. Padahal bagi weton kliwon, rezeki sangat sensitif terhadap kondisi hati. Ketika hati penuh prasangka, rezeki enggan mendekat. Ketika hati lapang dan tenang, jalan rezeki terbuka dengan sendirinya. Bab ini mengajarkan satu hal penting, bahwa alam tidak pernah salah memilih cara berbicara. Yang sering salah adalah manusia yang terlalu berburu-buru menilai. Dan pada bab berikutnya, kita akan membahas kesalahan fatal yang sering dilakukan weton kliwon saat tanda rezeki itu datang. Kesalahan kecil, namun dampaknya bisa sangat besar. Ketika tanda dari alam datang, tidak semua orang siap menerimanya, termasuk pemilik weton kliwon. Justru karena kepekaannya tinggi, weton ini sering terjebak dalam kesalahan yang terlihat sepele, namun berdampak besar pada alur rezekinya. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah bereaksi dengan rasa takut. Saat hewan masuk ke rumah, banyak weton kliwon langsung panik, kaget, atau merasa terganggu. Pikiran dipenuhi prasangka buruk seolah kejadian itu membawa sial. Padahal, dalam primbon Jawa, rasa takut yang berlebihan adalah bentuk penolakan batin terhadap pesan alam. Kesalahan kedua adalah mengusir dengan emosi. Ada yang mengusir sambil marah, membentak, bahkan menyakiti hewan tersebut. Leluhur Jawa menyebut sikap ini sebagai tindakan menutup pintu rezeki dengan tangan sendiri. Bukan karena hewannya, melainkan karena energi amarah yang dilepaskan saat tanda itu hadir. Kesalahan ketiga yang lebih halus namun sama berbahayanya adalah menganggap semua sebagai kebetulan. Weton kliwon sering terlalu mengandalkan logika, apalagi di zaman modern. Mereka lupa bahwa tidak semua hal penting bisa dijelaskan oleh akal. Saat tanda dianggap biasa, pesan pun berlalu tanpa sempat dipahami. Ada pula kesalahan keempat yang jarang disadari, yaitu tidak menjaga batin setelah tanda muncul. Beberapa orang awalnya tenang, namun setelah itu kembali tenggelam dalam pikiran negatif, mengeluh, dan berprasangka buruk pada hidup. Padahal, setelah tanda diberikan, alam justru mengamati bagaimana seseorang menjaga sikap dan pikirannya. Leluhur Jawa percaya, rezeki sangat peka terhadap suasana batin. Ia mendekat pada hati yang lapang dan menjauh dari hati yang sempit. Weton kliwon sering diuji di titik ini. Bukan diuji seberapa keras ia bekerja, tetapi seberapa mampu ia menahan emosi dan menjaga rasa. Yang paling menyedihkan, banyak weton kliwon baru menyadari kesalahan ini setelah semuanya berlalu. Mereka berkata, dulu harusnya aku lebih sabar, atau harusnya aku tidak bereaksi seperti itu. Namun alam tidak selalu mengulang tanda yang sama dua kali. Bab ini bukan untuk menakuti, tetapi untuk menyadarkan bahwa tanda rezeki bukan sesuatu yang harus dikejar, melainkan sesuatu yang harus disambut dengan sikap yang benar. Karena kesalahan kecil di momen penting bisa membuat rezeki besar hanya lewat di depan mata tanpa sempat singgah. Dan di bab terakhir nanti,
kita akan membahas sikap yang dianjurkan leluhur, agar ketika tanda itu datang, weton kliwon tidak lagi salah melangkah, dan rezeki yang sudah dekat benar-benar masuk ke dalam hidupnya. Setelah memahami berbagai kesalahan yang sering dilakukan, leluhur Jawa juga mewariskan tuntunan tentang sikap yang seharusnya diambil oleh weton kliwon ketika pertanda alam hadir. Karena sejatinya, tanda rejeki bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disambut dengan kesiapan batin. Sikap pertama yang paling utama adalah menenangkan diri. Saat hewan masuk ke rumah, jangan terburu-buru bereaksi. Tarik napas, tenangkan hati, dan sadari bahwa tidak semua kejadian hadir untuk mengganggu. Ketika batin tenang, pesan alam lebih mudah diterima tanpa terhalang emosi. Sikap kedua adalah menghormati kehidupan. Leluhur Jawa mengajarkan agar tidak menyakiti makhluk hidup yang datang sebagai tanda. Menghormati bukan berarti membiarkan tanpa batas, tetapi memperlakukan dengan welas asih. Sikap ini mencerminkan kesiapan hati dalam menerima kebaikan yang akan datang. Selanjutnya adalah bersyukur dalam diam. Tidak perlu menceritakan ke semua orang, tidak perlu bereaksi berlebihan. Cukup ucapkan rasa syukur dalam hati dan serahkan sisanya kepada Yang Maha Kuasa. Rasa syukur adalah pintu yang membuat rezeki mengalir lebih lancar dan ringan. Sikap berikutnya adalah menjaga pikiran dan ucapan setelah pertanda muncul. Hindari mengeluh, menghindari prasangka buruk, dan perbanyak doa. Dalam primbon Jawa, rezeki yang sudah dekat sangat peka terhadap kata-kata dan niat hati. Satu keluhan bisa membuatnya menjauh. Satu doa bisa membuatnya semakin mendekat. Yang terakhir dan sering terlupakan adalah bersiap menerima perubahan. Rezeki yang datang tidak selalu sesuai dengan keinginan, tetapi selalu sesuai dengan kebutuhan. Weton kliwon perlu membuka diri terhadap jalan baru, kesempatan tak terduga, dan perubahan yang awalnya terasa asing. Bab ini mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal menunggu, melainkan tentang kesiapan batin untuk menyambutnya. Ketika sikap sudah benar, alam, waktu, dan nasib akan bergerak searah. Saudaraku pemilik weton kliwon, ingatlah bahwa tidak semua pesan kehidupan datang dengan suara keras. Sebagian hadir dalam bentuk kejadian sederhana, melalui tanda-tanda kecil yang sering kita abaikan. Alam tidak pernah keliru memberi isyarat. Yang sering salah adalah cara kita memaknainya. Ketika hati tenang, rasa syukur terjaga, dan sikap selaras dengan kehidupan, rezeki akan menemukan jalannya sendiri menuju kita. Apa yang dibahas dalam video ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk mengingatkan bahwa setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menerima kebaikan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembahasan hari ini membawa manfaat, ketenangan, dan membuka kesadaran kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share agar pesan kebaikan ini sampai kepada lebih banyak orang. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.